إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Ibu Taidu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadharimiyah dalam pembahasan fikih jenazah, tepatnya pada masalah penguburan. Ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan penguburan ya kita sampaikan sebelumnya, sudah kita sampaikan beberapa hal seperti talqin, kemudian meninggikan kuburan, mengubur dua mayit sekaligus. Ya, masih ada masalah lain kita ambilkan ya dari Surah Al-Karim. Beliau mengatakan ya, tentang masih kaitannya dengan mengubur mayit atau dua mayit dalam satu kuburan. Beliau mengatakan walau hafara qabron fawajada idhama al-mayit qabla tamamil hafri a'adahu hatman ya. Wala yutimu al-hafra illa lidururatin. Ya, kita tulis dulu ya. Walau hafara qabron walau hafara qabron fawajada idhamal mayit qabla tamamil hafri qabla tamamil hafar ya, a'adahu hatman wala yutimu al-hafar ya illa li daruratin nah ini ya kita lihat ya. Walau hafara qabron, seandainya seorang menggali kubur, kemudian fawajada idhamal mayit ya, pas dia menggali ternyata di situ ada tulang-tulang mayit, ada tulangnya. Ini kan ada pemakaman, menguburkan, kemudian digali, pas digali ada tulangnya. Oh, berarti tulang mayit ini, karena itu kuburan kan, tulang mayit manusia. Qabla tamamil hafar, sebelum selesai menggalinya, itu belum selesai, baru proses. Nah, maka dia kembalikan, nggak boleh dilanjutkan. Wala yutimu al-hafra ila lidururatin, nggak boleh. Jadi kembalikan lagi tulangnya, nggak jadi di situ, nggak boleh dilanjutkan kecuali darurat. Kalau darurat nggak bisa ada tempat yang lain ya, misalnya ya ini di sini disebutkan ya qabla tamam ya. Nah, ini qabla tamam. Nah, sekarang kalau ba'da tamam gimana setelah selesai menggali? Au ba'dahu. Ini kan qabla tamam, sekarang kalau ba'da au ba'dahu. Ba'da tamam al-hafar, setelah selesai penggalian. Maka ja'alahu fi janibin minil qabr. Maka ja'alahu fi janib minal qabr
Watu final mayit ma'ahu. Watu fina al mayit ma'ahu. Sekarang ya, kalau setelah sudah selesai penggalian baru kelihatan ada tulangnya. Ya, ya. Kalau tadi kan sebelum selesai proses, ini sudah selesai ya. Maka ja'alahu fi janibin minal qabr wa dufina al mayit ma'hu. Nah, kalau sudah selesai ya tulangnya ditaruh di sisi, di samping. Kemudian nanti mayit ya dikubur bersama tulang tadi. Ya, karena sudah sudah selesai ya penggalian. Ya. Ini tentang ketika menggali kubur mendapatkan tulang. Ya. Sekarang masalah lain, beliau mengatakan wa kuriha an yaj'ala tahtahu farasun au mikhaddah au sunduk li'annahu idha'atu malin li ghairi ghardin syar'iyyin. Kemakruhan kuriha an yaj'ala tahtahu au sunduk li'annahu idha'atu malin li ghairi ghardin syar'i ya. Sekarang kalau ngubur kemudian diberi tikar ya, diberi tikar atau bantal ya. Jadi ini ngubur mayit ya, bawahnya kasih tikar dulu baru mayitnya ditaruh, atau dikasih bantal ya, bantal guling atau bantal ya, atau peti, maka hukumnya makruh. Jadi kalau pakai peti itu makruh. Demikian pula diberi tikar. Kenapa dihukumi makruh? Karena idha'atu mal, menyia-nyiakan harta. Untuk apa? Sudah mati, kemudian diberi peti, diberi bantal, diberi tikar, kasur. Nah, ini menyia-nyiakan harta. Nah, ini perlu disayangkan, sebagian masih seperti itu ya. Tikarnya dimasukkan untuk apa? Itu enggak ada tujuan syar'i yang bisa dibenarkan. Maka hukumnya makruh. Tapi kemudian ada perincian atau pengecualian ya, jika ada kebutuhan. Misalnya untuk peti ya, biasanya ada kebutuhan itu peti ya. Kita tulis ini tija li sunduk ya. Naam pengecualian ya memang benar ini tija li sunduk linahwi nadawatil ab lam yukroh
Wa nafadat, kalau mas berwasiat, terlaksananya nafadat wasiatuhu bihi. Jadi ada keadaan di mana kalau pakai peti itu enggak makruh. Kapan? Ketika dibutuhkan. Saat apa itu dibutuhkan? Misalnya ketika tanahnya apa? Berair, atau ya ada unsur-unsur airnya, becek ya becek lah, becek. Apalagi memang ada genangan air, maka ini butuh peti, nggak makruh. Ya. Becek kalau nanti mayat diletakkan jadi nampak kotornya, jadi nempel karena ada airnya, ya tanahnya berair, ada airnya becek, ya. Nah ini boleh, nggak makruh. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau mengubur di malam hari? Apakah boleh? Maka di sini beliau mengatakan wajaza bila karohatin dafnu, ya. Dafnun bilailin mutlaqo. Bahwa waktu karohati sholah, ya. Dan waktu karohati sholah ilam yataharhu. Wa illa kuriha qaratu tahrim, ya. Kita tulis. Boleh enggak di malam hari, ya, mengubur di malam hari? Hukumnya boleh di sini. Tidak makruh. Jaza bila qarha. Jaza bila qarha. Dafnun bilail mutlaqo wa waqta karohah, dan juga waktu karohah, waktu karohah sholah ilam yataharrohu ilam yataharrohu wa ila maka kuriha karohata tahrim. Jaza boleh, ya. Ini hukumnya jaza bila karohah, boleh. Ini yang kita lingkari hukum-hukumnya. Nah, lam yakrah. Jaza bila karohah, boleh, tidak makruh mengubur mayat di malam hari secara mutlak tanpa rincian, dan mengubur mayat di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, ya, itu boleh, nggak apa-apa, dengan catatan, ya, lihat di sini, dengan catatan dia nggak nyari-nyari, ya, catatannya ini nggak ngepaske, nyari-nyari, wah dikubur nanti pas waktu terlarang saja, ya. Pas matahari proses tenggelam. Nah ini kalau disengaja mencari-cari, hukumnya bagaimana? Maka haram, makruh karohah tahrim. Nah bagaimana kalau penguburan ditunda? Ya, ditunda. Beliau mengatakan walaisa minatahari at-takhiru ilaihi likasratil musallin, ya. Ya. Jadi kalau misalnya ditunda, jadi
ditunda pemakaman karena yang mensolati banyak, ya silih berganti datang, banyak mensolati, kemudian ditunda. Ini tidak termasuk mencari-cari atau ngepaskan, mencari-cari agar pas waktu terlarang, tidak termasuk. Jadi nggak apa-apa. Jadi misal ya karena yang mensolati banyak, kemudian ditunda, akhirnya pas ngubur itu di waktu terlarang untuk sholat, maka itu nggak mengapa. Jadi kalau menunda penguburan karena banyaknya orang yang sholat, ya, mensolatinya sholat jenazah, maka ini tidak mengapa nanti ketika mengubur ternyata bertepatan dengan waktu terlarang. Tapi tentunya di sini disebutkan wadafnu fi wairihima afdol. Ya, afdolnya itu memakamkan bukan di waktu tadi, dua waktu, yaitu waktu waktu apa nih? Di sini lailan. Nah, yang pertama di malam hari. Kemudian waktu karohah sholat. Yang kedua, lebih baik di luar waktu ini, ya, di luar waktu tersebut. Tapi kalau di waktu tersebut tidak mengapa. Allah alam bisawab. Demikian perkara-perkara berkaitan dengan pemakaman. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.